صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Pak Imam Masjid dan Ketua BKM serta seluruh pengurus yang kami hormati, Bapak Rektor IAIN beserta jajaran, Pak Kapolres dan jajaran, Bapak Kakang Kemenak beserta seluruh jajarannya, Pak Ketua MPU, orang tua kami, Tengku Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita bersyukur pada pagi hari ini kepada Allah. Atas segala rahmat Allah, pagi ini kita bisa berkumpul di rumahnya ini dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana menata kehidupan, mengabdi kepada Allah dan lain-lain sebagainya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ceramah saya pagi ini judulnya nilai. Saya batasi ketika sudah 10 menit, maka batuklah Bapak Ibu. Kalau sudah batuk 3-2 orang, saya berhenti. Nah, ini jam berapa? Jam 6:10, berarti jam 6:20 saya berhenti. Bapak Ibu yang saya hormati, program ini di-launching di Masjid Ruhama Takengon pada tanggal 4 September. Inspirasi ini timbul dari seorang pakar pendidikan yang hari ini dinobatkan menjadi rektor IAIN Takengon, Pak Profesor Ridwan Nurdin MCL, beserta teman-teman dari Dewan Masjid dan beberapa orang pemikir. Program ini lahirnya dikaji 6 kali pertemuan. Semoga nilainya sudah dapat. Berarti 4 September sampai hari ini 13 ya. 12 Februari. Hampir 6 bulan. Berjalan terus. Dan nanti akan ditutup sementara pada tanggal 26 Februari menjelang bulan Ramadan. Tutup sementara. Karena Pak Rektor dan teman-teman sudah punya ide lagi. Ada kalimat yang bahasanya mungkin akan menggempur beberapa masjid dalam bulan Ramadan. Bukan menggempur dengan senjata, tapi menggempur berbagai ilmu, berbagai nilai. Insyaallah ini akan dilanjutkan dalam bulan Ramadan. Nilai berikutnya tentu bagi kita hari ini yang hadir pagi ini. Ada 3 menurut kami pejuang subuh itu. Pertama kita ini. Pejuang subuh yang kalau kita baca buku pejuang subuh itu, itulah kita. Meninggalkan kasur yang empuk, meninggalkan anak dan cucu di rumah, bergegas menuju masjid. Dan ini yang harus kita pertahankan secara bersama-sama. Kedua, kalau Bapak Ibu ke pasar, ada Bapak Ibu yang berjuang untuk kesolehan sosialnya,
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pukul 4 mereka sudah di pasar. 4:30 sudah berjalan. Kita doakan semoga mereka tidak tinggal nilai spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang yang ketiga itu adalah saudara-saudara yang diberi tugas mulia di dinas kebersihan, mengumpulkan sampah setiap pagi. Saya pernah menangis. Pukul 4:30 mereka sudah mengais sampah. Pukul 4:30 mereka sudah menjalankan tugas. Itulah 3 orang, 3 kelompok yang memberikan nilai tersendiri buat hidup dan keluarganya. Semoga kita juga terus mempertahankan nilai kebersamaan kita hari ini. Nilai yang berikutnya adalah saya punya pengalaman dengan Profesor Ali Hashimi. Saya sempat bertatap muka dengan beliau. Bapak Ibu bisa membaca bagaimana birokrasi beliau. Beliau adalah seorang dosen. Beliau adalah seorang mantan gubernur. Beliau mantan ketua MPU. Dan dalam catatan sejarahnya, beliau pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri. Beliau sastrawan. Beliau tokoh pendidikan. Beliau yang merencanakan hari ini, dulu ya, yang hari ini kita nikmati, ada komplek pendidikan mahasiswa di Darussalam. Kopelma namanya. Nilai beliau itu hari ini kita nikmati, dan itu yang kita ingat. Andai dia tidak punya ide, andai dia tidak punya pemikiran untuk pendidikan di Aceh, maka Kopelma itu tidak akan pernah berdiri. Hari ini berdiri di situ dengan megah. 2 perguruan tinggi, Universitas Siah Kuala, UIN Raniri. Konteks pribadi yang nilai yang hari ini tidak bisa saya lupakan adalah ketika saya mengajukan skripsi saya, judulnya, maka pihak perguruan tinggi dalam pendidikan menyetujui bahwa judul saya itu peran Radio Rimba Raya dalam mempertahankan kemerdekaan RI dan kaitannya dengan dakwah Islamiyah. Saya terkejut bahwa pembimbing utama saya, pembimbing satu itu adalah seorang profesor. Kunem bayang nih, tengah profesor langka. Sinipik kita dulu ini arah 50 jemaah sarailen profesor. Mudah-mudahan ke depan akan lahir lagi profesor-profesor yang lain dari IAIN Takengon, karena Bapak Profesor memberikan suatu motivasi yang luar biasa bagi yang naik pangkat, memberikan motivasi yang luar biasa untuk para dosen itu mengejar peluang untuk menjadi profesor. Ada beberapa nilai yang saya tidak pernah lupa dengan profesor. Pertama, ketika menghadap, dia selalu buat janji. Kalau hari ini menghadap, maka kita akan dibimbing 2 bulan akan datang. Karena dia seorang dosen sampai ke Malaysia, Singapura, ke Brunei. Sudah tentu di UIN yang lain juga beliau membimbing. 3 bulan. Kamu nanti datang bulan sekian, tanggal sekian, pukul sekian. Dan tidak pernah tidak menepati janji. Pukul 7.20 kamu harus hadir di kantor. Itu yang mengajarkan saya, bahkan mungkin kita, bahwa janji itu harus ditepati. Itu yang terpatri di hati saya. Kemudian beliau selalu bertanya, kamu sudah salat? Di mana tadi salat? Salat berjamaah?
kamu sudah mengaji, kamu kemari dengan apa? Dan ketika selesai bimbing, dia selalu bertanya, ada uang transportasimu untuk naik lubur? Dan itu yang dia berikan kepada saya terutama, dan selalu menepati janji. Sudah berapa menit? Sikit lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pembimbing skripsi saya yang kedua itu adalah namanya Hasan Basri MA. Beliau lain lagi. Beliau membimbing terutama saya selalu ba'da subuh. Dia tinggal di Kopelma Darussalam, saya tinggal di kota, di Kampung Mulia. Bayangkan, saya harus menginap di tempat teman saya. Karena kuliah dulu kita tidak punya sepeda motor. Transportasi tidak seperti sekarang. Tidur di rumah teman, dan setelah salat subuh, menghadap ke beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, nilai itu yang mungkin hari ini ketika ada ide dari Pak Rektor, maka langsung nyambung. Beliau lain lagi. Ketika bimbing, dia bawa ke rumah. Minum dulu. Setelah minum, baru bimbing. Sebelum bimbing tadi ditanya, kamu salat di mana? Tadi sempat mengaji. Dan itu yang selalu ditanyakan. Dan itu yang memberi nilai untuk saya secara pribadi. Mudah-mudahan hari ini untuk kita juga bisa menjadi contoh. Bahwa program Rabu Berkah ini berkaitan dengan nilai. Ketika satu waktu nanti kita tidak ada, maka orang akan mencontoh. Dan semoga program ini terus berlanjut karena banyak nilai yang bisa kita ambil. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita hampir menyelesaikan misalnya satu pekerjaan, maka kita berharap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu adalah memberikan kontribusi dan nilai, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Terutama kita yang menjadi orang tua hari ini. Bayangkan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Ada 3 persoalan yang besar yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Berat ini. Kalau kita diam, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, kalau tidak arif dengan keadaan yang hari ini berkembang, maka bagaimana kita titip agama ini kepada anak-anak dan generasi muda kita yang akan datang. Mari kita mulai semuanya dari keluarga, dan kita kembangkan di tengah masyarakat, dan kita kembangkan di tempat-tempat rumah ibadah seperti masjid pada hari ini. Mari kita kembalikan fungsi dan peran masjid secara bersama-sama. Ada program Rabu Berkah, ada program Safa Maghrib, yang kami kemarin tadi malam itu koap bersama pimpinan daerah, luar biasa. Masjid yang semula sehari-hari hanya diisi oleh 20-30 orang. Ketika maghrib tadi itu lebih dari 100 orang yang hadir, penuh masjid. Mudah-mudahan dengan kehadiran Rabu Berkah ini akan memberi dampak yang positif, terutama lingkungan masjid yang hari ini mungkin kena kesibukan tidak sempat hadir ke masjid. Maka anggaplah ini satu gerakan yang dikembangkan oleh IAIN Takengon bersama Dewan Masjid dan kita semua untuk bisa mengingatkan kita kembali bahwa ada nilai yang harus kita tinggalkan kepada generasi muda kita yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim.